Halo semuanya, langsung aja ya kita bedah materinya. Hari ini kita bakal ngelakuin analisis mendalam soal sebuah legenda JDM era 90-an, Toyota Corolla Twin Cam AS92. Kalau kalian pernah nyoba ngerawat mobil klasik ini, kalian pasti tahu ada dua dunia yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada jalur restorasi elit yang isinya perburuan komponen super langka. Tapi di sisi lain, ada realitas para pengguna harian yang penuh sama trik substitusi yang cerdik dan pastinya murah. Yuk kita bedah dua-duanya. Biar nggak nyasar, ini dia peta pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari harta karun Corolla AS92, lanjut ke part langka buruan kolektor, dan cara mengenali OEM asli. Habis itu kita putar balik ngebahas opsi hemat di solusi pintar substitusi PNP, dan ditutup sama upgrade murah gaya OEM+. Oke, masuk ke bagian pertama. Harta karun Corolla AE92. Ini nih dunianya para puris di mana ngejar kesempurnaan komponen asli dari pabrik itu ibarat segalanya. Buat memahami obsesi ini kita harus tahu dulu apa sih komponen Holy Grail atau cawan suci di komunitas AS92. Asal tahu aja, ini bukan cuma sekedar onderdil bekas loh. Ini tuh komponen asli JDM atau Japanese Domestic Market yang jumlahnya udah sangat terbatas sekarang. Para kolektor ini beneran rela ngabisin waktu berbulan-bulan dan merogoh kocek dalam banget cuma demi prestise masang part-part ini di mobil mereka. Lanjut ke bagian kedua. Part langka buruan kolektor. Emangnya barang apa aja sih yang bikin para puris AS92 ini rela begadang demi mantengin lelang internasional? Kita cek daftarnya. Coba deh lihat jajaran elit komponen paling diburu sedunia buat AE92 ini. Yang bikin geleng-geleng kepala tuh, seberapa mustahilnya nyari barang-barang ini dalam kondisi masih nyala atau utuh. Bayangin aja, nyari digital meter OEM, speedometer yang di era 90-an bentuknya udah kayak pesawat ruang angkasa, tapi layarnya belum mati. Atau Clean Ace Roof Air Purifier asli Jepang yang nempel di plafon. Kalau kalian punya barang-barang ini, wah mobil kalian auto jadi artis di tongkrongan. Nah, mari kita ngomongin soal interior. Karena disinilah mimpi buruk para restorator biasanya dimulai. Bayangin, kalian lagi asyik ngebangun mobil impian, material plastik 90-an ini ternyata musuhan banget sama sinar matahari. Dashboard softpad original itu hampir selalu retak dimakan usia. Bisa nemuin satu aja dashboard yang masih utuh di pasar internasional itu rasanya udah kayak menang lotre. Dan harganya, pasti langsung bikin dompet tipis. Belum lagi urusan nyari setir OEM GTI yang kulitnya belum terkelupas, susah banget. Rasa frustrasi yang sama juga kerasa banget di area eksterior. Komponen orisinil kayak lampu depan JDM Koito atau garnish belakang JDM yang ada tulisan Corolla atau GTI, harganya sekarang terus meroket gak karuan. Bahkan buat hal-hal simpel kayak mudguard atau penahan lumpur bawaan dealer Toyota, kebanyakan ya udah copot di jalan atau pecah bertahun-tahun lalu. Velg OEM dan DOP atau hubcaps berstatus new old stock sekarang dicari ke orang nyari emas. Soalnya versi aftermarketnya pun udah banyak yang berhenti diproduksi. Tentu aja, dengan harga selangit kayak gitu, resiko ketipu barang replika jadi gede banget. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, cara mengenali OEM asli. Gimana sih puris sejati ngecek keaslian barangnya biar nggak kecele? Ini info krusial yang wajib kalian tahu. Kolektor sejati itu nggak cuma ngelihat mulus luarnya doang. Mereka tuh bener-bener nyari logo resmi Toyota, Koito, atau Denso yang presisi. Mereka bakal ngeraba nomor part yang dicetak timbul di materialnya. Bahkan ketebalannya pun bakal diukur. Karena fitment original pabrik itu pasti pas dan materialnya lebih tebal. Dan percayalah, mereka juga bakal ngecek apa kalian pakai baut dan klip spesifik bawaan pabrik, bukan baut kiloan dari toko material terdekat. Tapi, disinilah cerita kita putar balik 180 derajat. Di satu sisi, kita ngelihat perburuan suku cadang langka yang bikin capek, mahal, dan bikin stres mikirin ongkos kirim internasional. Tapi di sisi lain, ada realitas para pengguna harian. Mereka lebih milih ngandelin part substitusi PNP. Solusi brilian yang murah, stok yang melimpah, dan benar-benar nyelamatin isi dompet berkat ekosistem berbagi suku cadang Toyota lokal. Buat kalian yang mungkin belum terlalu familiar, PNP itu singkatan dari Plug and Play. Dan jujur aja, ini adalah rahasia terbesarnya platform e-series Toyota. Para pemilik AS92 yang cerdik itu semacam nemuin cheat code dengan memanfaatin fakta kalau Toyota di era 80-an dan 90-an ngedesain mobil mereka kayak mainan Lego. Kalian nggak perlu capek-capek nyari part khusus AS92 kalau ternyata part dari mobil Toyota harian lain bisa masuk dengan sempurna di dudukan aslinya. Praktis banget kan?
Yuk kita masuk ke bagian favorit saya. Bagian keempat, solusi pintar substitusi PNP. Kita bakal ngebedah mobil ini dari depan sampai belakang buat ngelihat trik termurah apa aja yang bisa dipakai. Kita mulai dari jantungnya dulu, mesin. Berhubung AS92 pakai seri mesin 4A yang super legendaris itu, banyak banget komponennya yang kembar sama model Toyota lain. Butuh tune-up dasar? Nggak usah pusing. Filter oli, tinggal comot aja punya Kijang Super yang harganya murah banget. Busi, pakai punya Starlet atau Kijang karena ulirnya sama persis. Bahkan, kalau fuel pump kalian mati, komponen dari Toyota Soluna itu punya tekanan bahan bakar yang sangat pas. Ini sih bener-bener penghematan yang luar biasa. Terus, gimana kalau kaki-kaki udah mulai bunyi-bunyi? Tenang, kalian bisa bangun ulang seluruh sistem suspensi AS92 pakai part dari mobil yang jauh lebih gampang dicari. Shock breaker depan sama tie rod dari adiknya, si Great Corolla AS101, itu udah jadi pilihan favorit sejuta umat. Buat yang belakang, shock dari Soluna bisa banget jadi penyelamat. Dan kalau mau ganti sepatu, velg ukuran PCD 4x100 copotan dari Toyota Yaris atau Vios, itu langsung plek masuk sempurna, tanpa perlu repot nambah spacer. Buat urusan keselamatan, sistem pengeremannya juga sangat bersahabat loh. Kalian bisa napas lega karena kampas rem depan itu gampang banget dicari di pasaran. Tinggal pinjem aja punya Great Corolla. Nggak cuma itu, booster rem dari Great Corolla juga sering dipakai. Bukan cuma sebagai part pengganti, tapi sekaligus jadi upgrade ringan biar rem terasa lebih gigit dan pakem. Sekarang, apa jadinya kalau bagian kelistrikan atau interior mulai rusak kemakan usia? Sekali lagi, Toyota nyelamatin kita. Relay, sekring, saklar lampu, sampai handle pintu itu bisa dipinjam dengan santainya dari Kijang, Starlet, atau Great Corolla. Tombol power window rusak? Cari aja dari model Toyota lawas lainnya, kemungkinan besar soketnya sama persis. Ekosistem berbagi part kelistrikan Toyota di era E-Series ini emang benar-benar masif dan memanjakan pemiliknya. Sebagai penutup buat sesi PNP ini, kita cek area eksteriornya. Memang sih part body khusus kayak panel quarter itu susahnya minta ampun, tapi buat perbaikan simple, gampang banget. Karet pintu yang udah getas dan bikin kabin bocor bisa diganti pakai karet pintu universal Toyota. Kalian cuma tinggal potong aja sesuai panjang pintu. Antena patah, pakai punya Soluna, dan itu bakal cocok dengan sempurna. Nah, setelah kita ngebahas panjang lebar gimana cara ngirit budget buat perbaikan dasar, ada satu pertanyaan seru nih. Gimana dong kalau kita pengen mobil ini tampil lebih keren, lebih modern, tapi nggak mau sampai ngerampok bank buat beli part JDM langka? Jawabannya, kita kupas di bagian kelima. Upgrade murah gaya OM Plus. Ini semua soal gimana kita ngawinin komponen dari berbagai mobil Toyota lain buat nyiptain rasa dan estetika premium. Ada jalur upgrade brilian yang sebenarnya udah jadi rahasia umum di komunitas AS22. Gini, daripada kalian beli velg aftermarket yang abal-abal, mending pasang velg OEM dari Vios generasi pertama. Tampilannya auto kelihatan kokoh dan rapi layaknya tipe tertinggi dari pabrik. Pengen ayunan mobil lebih empuk? Paduin aja sama suspensi KYB dari AS101. Terus, buat ngelengkapin aura retro di dalam kabin, kalian bisa pasang head unit audio OEM copotan dari Toyota Crown atau Kijang Kapsul. Hasilnya, kalian dapat rakitan yang bergengsi, fungsional, dan pastinya budgetnya jauh di bawah harga part Holy Grail. Jadi, kita udah sama-sama ngeliat dua sisi dari dunia AS92 ini. Di satu sisi ada dedikasi gila-gilaan demi ngejar keaslian murni JDM, sementara di sisi lain ada kecerdikan mekanis buat ngehidupin legenda ini di garasi rumah pakai budget yang masuk akal. Nah, pertanyaan akhirnya sekarang ada di tangan kalian. Kalian lebih milih jadi tim kolektor murni atau gabung di tim PNP harian? Pilihan filosofi inilah yang bikin komunitas otomotif kita selalu hidup dan seru. Terima kasih udah nyimak pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.